Selamat siang, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Agustinus Kopong Laikron, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Solo Selatan, Kabupaten Flores Timur. Hari ini senang sekali saya bersama dengan pimpinan hebat saya dari Lembaga SMA Negeri 1 Solo Selatan, Bapak Yohanes Parinbalakukun. Bapak Anies, selamat siang Bapak. Selamat siang calon guru penggerak hebat Fatima. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah. Luar biasa. Puji Tuhan. Selalu sehat. Oke, luar biasa Bapak. Baik Bapak, sebentar beberapa menit ke depan saya bersama dengan Bapak saya akan mewawancari Bapak tentang pengambilan keputusan yang berkait dengan nilai kebajikan dari seorang pemimpin. Oke. Baik Bapak, kita masuk pada pertanyaan pertama. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Pak Tino untuk pertanyaan pertama. Ya. Sebelumnya saya mau sampaikan begini, bahwa sebagai seorang pemimpin itu tidak sembarang orang jadi pemimpin. Tetapi memang sudah ada jalannya memang dia menjadi pemimpin. Tetapi ketika mengambil keputusan, seorang pemimpin ada kalanya dilema. Tapi dia harus mengambil keputusan gitu. Karena itu maka pertanyaan yang pertama tentang identifikasi kasus yang berkaitan dengan dilema atau rujukan moral. Ini kan berkaitan dengan ambil keputusan tapi dilema. Betul. Dilema. Ada yang benar, ada yang salah, atau dua-duanya benar. Dilema. Ambil keputusan dilema. Tetapi dia sebagai pemimpin dia harus ambil keputusan. Apapun risikonya itu, dia harus ambil keputusan. Dan keputusan itu harus bijak. Jangan sampai keputusan itu tidak bijak. Baik Bapak, artinya bahwa saya bisa ambil kesimpulan bahwa segala keputusan itu harus bijak sebagai seorang pemimpin. Luar biasa Bapak. Oke Bapak, kita masuk pada pertanyaan kedua. Baik, berikan jawaban pada pertanyaan pertama. Kita masuk pada pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Ya. Baik, Pak Tino, Ya, Bapak. memang ini pertanyaan nomor 2 akan berkaitan dengan nomor yang pertama. Ya, betul Bapak. Memang sama-sama baik gitu. Ya. Lalu apa sih di sekolah saya ambil contoh ya, sama-sama baik ya. Contoh masalah yang kemudian kita diskusikan bersama ini sama-sama punya nilai yang sama, tapi saya harus ambil keputusan Ya. untuk dua-duanya boleh jalan. Dua-duanya boleh jalan. Jadi misalnya hari ini ada satu kegiatan, lalu kepentingannya sama ini. Di sana juga misalnya saya harus hadir misalnya. Di sini juga saya harus hadir. Itu dua kepentingan yang harus saya ambil sebagai pimpinan. Saya harus ambil. Ini sama-sama penting. Ya. Atau sama-sama benar lah. Ya. Nah, tapi saya harus ambil keputusan Ya. supaya dua-duanya jalan. Berarti contoh kasusnya seperti pada saat mengikuti rapat-rapat begitu ya Bapak? Mengikuti rapat-rapat penting yang dua-duanya sama-sama penting begitu Sama-sama Bapak. penting. Maka sebagai pimpinan pasti harus memutuskan mana yang terbaik ya. Mana yang terbaik. Betul Nah, Bapak. ketika mana yang terbaik itu karena dua-duanya jalan, maka sebagai pimpinan identifikasi. Iya, betul Bapak. Identifikasi dia. Kasih. Mana yang ada yang tidak perlu hadir atau tidak hanya mewakili. Bisa diwakili oleh Bisa diwakili. baik
Harus betul Maka kita identifikasi habis sudah ini aku bagian ikut yang ini, saya bagian ini. Betul. Karena sama-sama penting. Sama pentingnya Tidak bisa ditinggalkan. Iya, betul Bapak. Jadi ada hal-hal yang memang sebagai pimpinan harus ambil keputusan dengan pertimbangan. Ya. Sehingga sama-sama penting. Iya, Bapak. Ada banyak hal-hal lain-lain yang saya bisa ambil contoh untuk menjadi rujukan kamu besok lusa. Jadi karena ini berdasarkan Pengalaman, betul. Luar biasa Bapak. Terima kasih banyak untuk pertanyaan nomor 2 Bapak. Kita masuk pada pertanyaan yang ketiga Bapak. Oke. Baik Bapak, kita masuk pada pertanyaan ketiga Bapak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Bapak dalam pengambilan keputusan? Baik. Ketika kita menemukan masalah, Ya. itu kalau saya biasanya coba panggil teman-teman wakaf, Ya. panggil wakaf atau teman-teman guru yang saya anggap berkepentingan dengan masalah. Ya, itu. Jadi identifikasi masalah apa, setelah itu panggil individu-individu yang dianggap akan berurusan dengan masalah. Setelah itu didiskusikan. Kita diskusikan dalam kelompok kecil, dalam kelompok kecil. Kemudian ambil langkah apa, minta pertimbangan mereka, masukan mereka. Setelah itu lanjutannya kasus atau masalah ini mau dibawa kemana nih? Mau dibawa kemana? Apakah masuk di dalam forum yang lebih besar dengan Bapak Ibu guru yang lain? Baik, paling tidak bahwa kelompok kecil itu sudah ada solusi itu. Ya, betul. Sehingga ketika masuk dalam forum yang lebih besar tidak banyak problem Ya. Berarti sudah bisa mengambil keputusan dalam forum kecil seperti itu Bapak. Iya, forum kecil. Baik, berarti langkah yang diambil itu menghadirkan para wakil kepala sekolah ataukah guru-guru yang punya kepentingan yang berkaitan dengan kasus atau masalah itu tersebut ya. Terus mengidentifikasi masalah, terus mendiskusikan masalah tersebut. Setelah itu baru mengambil keputusan. Misalnya setelah mengambil keputusan mungkin bisa, kalau masalah itu bisa putuskan banyak orang, maka akan diambil sehingga tidak terlalu lama dalam pengambilan keputusan. Luar biasa Bapak, begitu hebat dalam mengambil langkah atau prosedur seperti ini. Luar biasa Bapak, ini harus ditiru oleh para calon-calon hebat ini. Sehingga nanti itu tidak terlalu banyak Problem ya, betul, dalam rapat-rapat seperti ini. Tidak itu banyak problem. Pasti ya, ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang luar biasa. Bapak, kita masuk pada pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Yang selama ini saya alami itu bersama Bapak Ibu dan saudara, setiap kasus dilema itu saya biasanya ini kolaborasi dengan teman-teman yang saya anggap berkaitan dengan persoalan itu, sehingga saya anggap itu nanti apapun keputusan yang saya ambil sebagai pimpinan itu saya sudah kerjasama kolaborasi dengan teman-teman, sehingga selama saya rasakan tidak terlalu banyak persoalan yang itu, karena selalu kolaborasi dengan rekan mereka, dengan Wakasek yang berkaitan dengan kasus itu sehingga diselesaikan dengan baik seperti itu. Tidak ada persoalan. Ya. Ya. Mampu diatasi dengan baik seperti itu. Iya. Luar biasa Bapak. Kita masuk pada pertanyaan yang kelima. Tadi kita sudah melewati soal pertanyaan keempat. Kita masuk pada pertanyaan yang berikut Bapak. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak?
selama yang ada satu kasus masalah yang menjadi dilema saya itu kasus-kasus yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan keluarga yang itu menjadi dilema saya. Ini ambil keputusan ini, tapi ini berkaitan dengan keluarga, tetapi saya harus ambil keputusan. Saya ambil contoh misalnya ketika ada kebutuhan guru di sekolah ini, Ya. ini satu hal, ini berkaitan dengan satunya keluarga sendiri. Ya. Itu dilema saya. Nanti kalau saya ambil keputusan ini, orang bilang ini dia punya keluarga nih, keluarga. Tetapi setelah itu saya harus ambil keputusan. Ketika orang tanya begini, saya harus begini, dan orang merasa keputusan itu yang diambil memang betul. Dan keputusan itu karena betul. berkaitan dengan kebutuhannya. Berkaitan kebutuhan. Ya. Jadi Bukan soal masalah keluarga, tetapi ini adalah kebutuhannya ada di sekolah. kebutuhan di sekolah. Sehingga ketika itu kan karena tapi dilema buat saya. Ya, betul. Buat saya itu tantangan terbesar. Karena itu berkaitan dengan hubungan keluarga. Tapi ketika itu kan juga berkaitan dengan kebutuhan. Betul. Nah, ketika kebutuhan tetapi yang kita mau ambil tidak ada. Ini terpaksa. Ya, betul. Harus diambil keputusan. Dan itu bukan sebuah persoalan yang salah, bukan Bapak. Itu ada persoalan yang benar. Karena Tapi bagi saya itu ya, bagi kita sebagai pemimpin pasti itu dilema. pasti Karena itu berkaitan dengan hubungan keluarga. Tapi saya harus ambil keputusan, dan ketika itu saya harus menyampaikan pesan. Kalau saya ambil, kan orang pasti akan ngomong, tapi saya harus menyampaikan alasan-alasan sehingga bisa diterima. Itu dilema. Kan berkaitan dengan tantangan besar yang dialami seperti itu. Oke. Baik Bapak, terima kasih tantangan itu, dan pasti akan ada sebuah jalan keluar yang harus diputuskan bersama. Luar biasa Bapak. Baik Bapak, kita masuk pada pertanyaan yang berikut, pertanyaannya kami Bapak. Oke. Kita masuk pada pertanyaan ke-6. Pertanyaan ini dia cukup panjang, tetapi Bapak saya tanya satu persatu untuk bisa dijawab oleh Bapak. Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Baik, saya itu punya buku catatan. Jadi saya punya buku catatan untuk biasanya saya catat ini masalah-masalah, saya catat apa saja persoalan-persoalan yang dihadapi guru, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh siswa. Saya punya buku catatan kasus itu, saya bisa catat kasusnya kapan, kasusnya lalu sebentar kalau sudah ada penyelesaian apa solusinya, apa itu saya punya buku catatan. Oke, baik Bapak. Berarti ketika dicatat dalam sebuah buku, kasus itu apakah bisa diselesaikan dalam waktu yang sedang berlangsung, ataukah Bapak punya jadwal tertentu untuk Bapak menyelesaikannya nanti? Jadi ada kasus-kasus yang bisa jadi saya identifikasi harus bisa diselesaikan di saat itu juga. Tapi ada kasus-kasus atau persoalan setelah saya identifikasi lalu saya bikin sebuah jadwal kapan harus menyelesaikan. Jadi misalnya ada kasus-kasus perkelahian siswa, kan kita harus tanya. Dan itu harus kita selesaikan. Kita meninggalkan lembaga pendidikannya harus selesaikan betul-betul. Baik Bapak, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ada yang Bapak bisa sampaikan, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ketika kita menemukan kasus saya, itu yang pertama itu kita cari dulu persoalan apa nih, identifikasi. Tadi lalu siapa saja yang kemudian kita identifikasi, minta bapak atau ibu guru untuk coba lihat itu supaya kita bisa lihat dari laporan setiap hari. Setelah itu baru kita kumpulkan, sehingga sebentar datang itu
di kepala kita itu sudah ada sudah sudah. ada gambaran tentang, kalau tidak cara penyelesaian seperti itu Bapak. Betul, betul. Cari itu. Baik Bapak, terima kasih atas bentuk atau prosedur yang Bapak sampaikan ini. Ini juga merupakan sebuah hal yang harus dipelajari oleh para rekan guru sekalian. Baik Bapak, kita masuk pada pertanyaan yang berikut, pertanyaan ketujuh. Kita masuk pada pertanyaan berikut, pertanyaan ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti itu, Pak? Kasus-kasus yang masalah-masalah terjadi di sekolah itu, saya punya orang-orang, saya bilang waka-waka itu Ya, Pak sangat penting. Wakasek, lalu bapak ibu wali kelas, yang berikut itu bapak ibu guru yang lain. Jadi saya selalu persoalan-persoalan apa sih, saya lihat bapak ibu guru ini boleh saya panggil dan dimintakan pendapatnya, apa solusinya apa, sehingga kita bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik. Sehingga selain itu, satu hal saya biasanya sebelum kita menemukan persoalan pengambilan yang harus saja itu yang terakhir, saya minta memberikan saya cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Jadi artinya bahwa dalam pengambilan keputusan itu bukan hanya manusia saja yang untuk memutuskan, tetapi kita juga pasti membutuhkan rahmat dari Tuhan untuk menyempurnakan kita punya keputusan itu, sehingga keputusan yang kita ambil itu menjadi keputusan yang tepat. Itu seperti itu, Pak. Luar biasa Bapak selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Ada satu hal lagi itu, Ya. saya biasanya kadang harus saya coba dengan, jadi saya punya ibu itu luar biasa. Ketika misalnya saya pulang lalu apa itu, dia bilang apa ada saya, dan biasanya saya lalu dia bilang, jadi itu diskusi yang luar biasa. Jadi saya punya ibu, saya bilang satu hal yang sangat mendukung untuk pengambilan sebuah keputusan. Artinya bahwa keputusan itu selain Bapak Ibu guru yang ada di sekolah untuk membantu Bapak dalam mengambil keputusan, juga dukungan keluarga seperti itu, Bapak. Ya, karena ketika keputusan itu ada dukungan dari keluarga, maka kita pasti mengambil keputusan dengan tepat seperti itu, Bapak. Karena jangan sampai kita ambil keputusan tetapi nanti justru menjadi polemik yang membuat orang tidak suka. Maka harus banyak pihak yang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dan keluarga itu sangat penting. Baik, luar biasa Bapak. Ada guru-guru, ada para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru yang dianggap bahwa bisa memberikan masukan, dan juga keluarga. Baik Bapak, kita masuk pada pertanyaan yang terakhir dalam proses wawancara kita kali ini, Bapak. Kita masuk pada pertanyaan yang ke-8, Bapak. Kita sudah masuk pada penghujung wawancara kita. Pada pertanyaan terakhir ini, Bapak, tadi kita sudah berbicara tentang banyak hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika. Sekarang Bapak, pertanyaan yang terakhir dari wawancara kita kali ini adalah apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pertama, saya mau sampaikan bahwa sebagai seorang pemimpin itu tidak mudah. Lalu dalam mengambil keputusan itu juga tidak mudah. Tapi saya banyak belajar untuk menjadi pemimpin. Artinya bahwa ketika mengambil keputusan itu harus bijak, harus memperhatikan berbagai aspek, unsur saran dari bawah. Jangan arogan, jangan sok tahu,
setingkat, tetapi harus merendah untuk mengambil keputusan dan kita mereka bawahan itu justru sebenarnya saya bilang sebenarnya itu yang menjadi pembelajar untuk seorang pemimpin mengambil keputusan yang baik. Dan lagi kalau saya pesan saya bilang jadi pemimpin itu harus bijak. Oke Bapak, terima kasih banyak. Ada banyak hal yang sudah kita bicarakan terkait dengan bagaimana kita mengambil sebuah keputusan antara dilema etika atau rujukan moral. Jadi sudah banyak hal yang sudah kita bicarakan dan di akhir ini juga Bapak sudah memberikan satu hal yang dipetik dari kasus kita hari ini, yaitu dalam pengambilan keputusan itu memang sangat tidak mudah dan harus menjadi pemimpin yang bijak. Dan pemimpin yang bijak itu pemimpin yang wajib mendengar masukan dari bawahan, menampung semua aspirasi itu, dan kita akan mengambil sebuah keputusan sehingga sebuah keputusan itu dijalankan dengan luar biasa tanpa ada satu polemik dari semua unsur yang ada dalam sebuah lembaga. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Salam maju terus dalam memimpin sebuah lembaga. Salam guru penggerak. Oke, terima kasih. Selamat siang. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Agustinus Kopong Laikron, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Solo Selatan, Kabupaten Flores Timur. Pada kesempatan kali ini, saya sudah berada di Lembaga SMP Negeri 2 Solo Barat bersama pimpinan hebat Ibu Yohana Kolileka Kolin, Kepala SMP Negeri 2 Solo Barat. Dan hari ini saya melakukan wawancara dengan Ibu Kepala. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Apa kabar hari ini, Ibu? Baik. Puji Tuhan, luar biasa. Ya. Sebentar kita akan mewawancarai beberapa hal berkaitan dengan pengambilan keputusan berkait dengan dilema etika. Bisa Ibu? Bisa, terima kasih karena Pak sudah mengambil suatu keputusan memilih saya bisa diwawancarai. Saya menjawab sesuai dengan apa yang saya tahu, apa yang saya bisa. Terima kasih Ibu. Selamat pagi dan kita mulai dengan wawancara. Oke. Sekali lagi selamat pagi, salam guru penggerak, dan hari ini pada Lembaga SMP Negeri 2 Solo Barat saya sudah melakukan wawancara dengan Ibu Kepala dan sesi kedua ini telah selesai. Sekali lagi mohon Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Sampai jumpa juga. pada kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat.